warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen kelas GA, akan membawakan sebuah materi pada chapter 5 yang berjudul Profit Centers. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eriskia Julian dengan nomor induk mahasiswa 2019-310491. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Angelia Wirawangan dengan NIM 2019-310485. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Maulida Sana dengan NIM 2019-310486. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fatimah Yasmin dengan NIM 2019-310505. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Zainal Fanani dengan NIM 2019-310602. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayhaqi Rizwan dengan NIM 2019-310621. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ayu Nurfaiza dengan nomor induk mahasiswa 2019-310683 dan rekan saya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nidia Enda Arini dengan NIM 2019-310709. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pusat laba atau profit center. Di dalam pusat laba ini, yang pertama kita akan membahas mengenai pertimbangan umum pusat laba. Pertimbangan umum pusat laba ini terbagi menjadi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah kondisi untuk mendelegasikan tanggung jawab laba. Yang kedua adalah hal-hal yang lazim di dalam pusat laba. Yang ketiga adalah keuntungan pusat laba. Dan yang terakhir adalah kekurangan pusat laba. Yang pertama kita masuk kondisi untuk mendelegasikan tanggung jawab laba. Banyak keputusan manajemen yang harus dipertimbangkan, salah satunya untuk meningkatkan biaya dengan harapan peningkatan pendapatan, penjualan yang lebih besar lagi, atau menurunkan biaya, atau tidak melakukan hal apa-apa. Keputusan seperti itu tentunya melibatkan pertimbangan biaya dan pendapatan. Contohnya adalah biaya iklan tambahan. Sebelum aman untuk mendelegasikan keputusan seperti itu kepada manajer di tingkat yang lebih rendah, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah tentunya manajer harus memiliki akses terhadap informasi-informasi yang relevan, yang diperlukan. Yang kedua adalah harus ada beberapa cara untuk mengukur keefektifan keputusan yang telah diambil. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai hal-hal yang lazim di dalam pusat laba. Penggunaan 2 atau lebih pusat laba, maksudnya di sini adalah di dalam sebuah perusahaan pastinya terdiri dari berbagai divisi di dalamnya. Yang pertama ada divisi pemasaran, divisi produksi, dan sebagainya. Masing-masing divisi memiliki manajer unit bisnis yang akan memutuskan segala sesuatunya berdasarkan konsep biaya dan pendapatan. Yang kedua adalah desentralisasi pusat laba. Desentralisasi pusat laba di sini adalah kondisi di mana wewenang pengambilan keputusan didelegasikan oleh manajer pusat atau CEO kepada manajer yang lebih rendah atau manajer unit bisnis. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan pusat laba. Yang pertama yaitu kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan tersebut dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Kemudian yang kedua yaitu kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. Kemudian yang keempat, manajer karena tunduk pada hanya sedikit batasan dari korporat lebih bebas untuk menggunakan imajinasi dan inisiatifnya.
Kemudian yang kelima, yaitu karena pusat-pusat laba serupa dengan perusahaan yang independen, maka pusat laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen yang lebih tinggi, mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi potensi pekerjaan yang tingkatannya lebih tinggi. Kemudian yang keenam, yaitu kesadaran laba dapat ditingkatkan karena para manajer dapat meningkatkan labanya. Kemudian yang ketujuh, yaitu pusat laba memberikan informasi yang siap pakai bagi manajemen puncak mengenai profitabilitas dari komponen-komponen individual perusahaan. Kemudian yang terakhir, yaitu karena output yang dihasilkan telah siap pakai, maka pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitifnya. Selain keuntungan, ada juga kesulitan dari pusat laba atau tantangannya, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasan pribadinya atas suatu operasi, sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian. Kemudian yang kedua, jika manajemen kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik daripada manajer pusat laba pada umumnya, maka kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit pastinya akan berkurang. Kemudian yang ketiga, perselisihan dapat meningkat karena adanya argumen-argumen mengenai harga transfer yang sesuai, pengalokasian biaya umum yang tepat, dan kredit untuk pendapatan yang sebelumnya dihasilkan secara bersama-sama oleh 2 atau lebih unit bisnis. Nah, kemudian yang keempat, yaitu unit-unit organisasi yang pernah bekerja sama sebagai unit fungsional akan saling berkompetisi satu sama lain. Nah, kemudian yang kelima, yaitu divisionalisasi dapat mengakibatkan biaya tambahan karena adanya tambahan manajemen, pegawai, dan pembukuan yang dibutuhkan dan mungkin akan mengakibatkan duplikasi tugas di setiap pusat laba. Kemudian yang keenam, yaitu para manajer umum yang kompeten mungkin saja tidak ada dalam organisasi fungsional karena tidak adanya kesempatan yang cukup untuk mengembangkan kompetisi manajemen umum. Kemudian yang ketujuh, yaitu mungkin ada terlalu banyak tekanan atas profitabilitas jangka pendek dengan mengorbankan profitabilitas jangka panjang. Nah, kemudian yang terakhir, yaitu tidak ada sistem yang sangat memuaskan untuk memastikan bahwa optimalisasi laba dari masing-masing pusat laba akan mengoptimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Nah, itulah kesulitan dari pusat laba dan keuntungan dari pusat laba. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya kedapatan untuk menjelaskan unit bisnis sebagai pusat laba. Di slide tertera bahwa sebagian besar unit bisnis dibuat sebagai pusat laba karena manajer yang bertanggung jawab atas unit tersebut biasanya mengontrol pengembangan produk, manufaktur, dan sumber daya pemasaran. Maksudnya bagaimana? Para manajer ini tuh berada dalam posisi untuk mempengaruhi pendapatan dan biaya. Dengan demikian dapat dimintai pertanggungjawaban atas biaya dan pendapatan yang tadi. Jadi misal nih ada biaya yang sudah terjadi, terus ada pendapatan yang sudah diterima oleh perusahaan. Nah, itu yang sudah terjadi maupun diterima itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban untuk digunakan sebagai pusat laba. Ya, di slide selanjutnya terdapat kendala kewenangan unit bisnis. Jadi di slide tertera bahwa untuk mewujudkan sepenuhnya manfaat konsep pusat laba, manajer unit bisnis harus otonom seperti presiden perusahaan independen. Namun, secara praktis, otonomi seperti itu tidak mungkin dilakukan. Jika sebuah perusahaan dibagi menjadi unit-unit yang sepenuhnya independen, organisasi akan kehilangan keunggulan ukuran dan juga sinerginya. Jadi itu maksudnya bagaimana? Jadi itu kendala kewenangan ini nanti, jadi misal nih sebuah perusahaan itu sudah menggunakan sistem otonomi. Jadi setiap masing-masing unit bisnis atau mungkin setiap anak cabang itu punya peraturan sendiri. Nah, itu nanti jadinya itu
jadinya itu nanti bakalan perusahaan itu jadinya jadi pecahan kecil-kecil gitu, nggak satu lagi gitu. Contohnya itu kayak Unilever kan punya banyak cabang tuh, tapi kan tetap kita kan kenalnya Unilever sebagai puncaknya lah. Itu kalau misal Unilever nih pakai sistem otonomi terus jadi yang cabang-cabang ini mecah terus bikin kewenangan sendiri, ini nanti perusahaan itu bakal kehilangan sinergi dalam artian mereka itu yang aslinya tujuannya sama nanti bakalan berbeda tujuannya, seperti itu. Terus yang di slide selanjutnya ini ada kendala dari unit bisnis lain. Jadi di slide tertera bahwa ada 3 keputusan yang memunculkan kendala dari unit bisnis lain. Yang pertama itu ada keputusan produk, yang kedua ada keputusan pemasaran, yang ketiga ada keputusan pengadaan. Jadi itu maksudnya bagaimana? Jika satu unit bisnis itu harus berurusan dengan unit bisnis yang lain. Misal nih, unit bisnis ini mau memproduksi ini, tapi harus rundingan dulu nih sama unit bisnis ini. Nah itu rundingannya itu nanti bakalan ada perbedaan pendapat atau selisih gitu tentang barang apa yang harus diproduksi atau mungkin jasa apa yang harus dijual atau diproduksi. Begitupun dengan keputusan yang kedua tentang keputusan pemasaran, bagaimana dan di mana produk ini akan dipasarkan, dan juga tujuannya itu apa sih dipasarkan produk ini, terus juga bagaimana menjual barang yang banyak, terus berapa banyak barang yang harus dijual oleh sebuah unit bisnis ini tadi. Nah, untuk yang keputusan yang ketiga ini ada keputusan pengadaan. Keputusan pengadaan itu bagaimana? Maksudnya itu bagaimana perusahaan itu memperoleh bahan baku. Terus bagaimana perusahaan itu memproduksi sebuah produk itu tadi. Nah, tadi ada 3 keputusan nih. Nah, jika manajer ini tuh mengendalikan ketiga keputusan ini tadi, maksudnya mengawasi, maka tidak akan ada kesulitan dalam menetapkan tanggung jawab laba dan mengukur kinerja dari masing-masing unit bisnis. Tapi jika manajernya nggak dikendalikan, atau mungkin masing-masing unit bisnis udah merasa berdiri sendiri dan juga punya kewenangan sendiri, maka itu akan sulit dikendalikan buat nyari tanggung jawab laba dari yang dihasilkan oleh unit bisnis tadi. Terus juga sulit buat mengukur kinerjanya karena mereka mungkin udah buat kewenangan yang baru yang berbeda dari perusahaan pusatnya. Ya, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya adalah kendala dari manajemen perusahaan. Di sini batasan-batasan yang dikenakan oleh manajemen perusahaan. Yang pertama ada pertimbangan strategis. Di dalam pertimbangan strategis ini, perusahaan biasanya mempertahankan keputusan keuangan pada tingkat korporat. Jadi setiap unit punya perjanjian mengenai aktivitas yang dibolehkan dan dilarang. Lalu yang selanjutnya ada kesamaan dengan unit bisnis yang lain. Di dalam hal ini harus ada kesesuaian unit bisnis dengan sistem akuntansi dan pengendalian manajemen korporat. Selain itu juga dituntut keseragaman kebijakan karyawan, alat komunikasi, komputer, dan lain-lain. Lalu yang 3 ada economies of centralization. Dalam hal ini dimaksudkan keseragaman biaya dalam unit bisnis. Umumnya beberapa organisasi menyerahkan keputusan berbentuk keuangan kepada pusat. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pusat laba lainnya. Nah, perusahaan-perusahaan multibisnis biasanya terbagi ke dalam unit-unit bisnis di mana setiap unit diperlakukan sebagai unit penghasil laba yang independen. Tetapi subunit yang ada dalam unit bisnis tersebut dapat saja terorganisir secara fungsional seperti aktivitas pemasaran, aktivitas manufaktur, aktivitas jasa yang dijadikan sebagai pusat laba. Nah, keputusan manajemen mengenai apakah suatu unit tersebut harus menjadi pusat laba atau tidak didasarkan pada jumlah pengaruh yang dilakukan manajer unit atas aktivitas yang mempengaruhi laba. Aktivitas yang pertama adalah aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya produk yang terjual. Harga transfer ini memberikan informasi yang relevan kepada manajer pemasaran dalam membuat trade-off pengeluaran atau pendapatan serta
Praktek standar untuk mengukur kinerja manajer pusat laba berdasarkan profitabilitasnya yang akan memberikan evaluasi terhadap trade-off yang telah dibuat. Nah, harga transfer yang dibebankan ke pusat laba harus didasarkan pada biaya standar, bukan biaya aktual dari produk yang dijual. Aktivitas pemasaran harus diberi tanggung jawab sebagai pusat laba ketika manajer pemasaran berada dalam posisi terbaik untuk melakukan trade-off biaya atau pendapatan utama. Kemudian aktivitas kedua adalah aktivitas manufaktur. Aktivitas manufaktur biasanya merupakan pusat beban di mana manajemen dinilai berdasarkan kinerja versus biaya standar dan anggaran overhead. Tetapi ukuran ini dapat menimbulkan masalah karena ukuran ini tidak mengindikasikan atau menunjukkan sejauh mana kinerja manajemen atas seluruh aspek pekerjaannya. Nah, salah satu cara untuk mengukur aktivitas organisasi manufaktur secara keseluruhan adalah menjadikannya sebagai pusat laba berdasarkan harga jual produk dikurangi dengan estimasi biaya pemasaran. Kegiatan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Saya akan membahas mengenai unit layanan dan dukungan, di mana unit-unit ini untuk pemeliharaan, teknik informasi, konsultasi, transportasi, layanan pelanggan, dan aktivitas pendukung yang lainnya yang dijadikan sebagai pusat dari laba, di mana perusahaan ini mempunyai kewajiban untuk menagih para pelanggan atas layanan yang telah diberikan, sehingga pendapatan dan pengeluaran mereka ini akan seimbang, di mana pengeluaran ini berupa layanan, di mana pendapatan ini berupa imbalan yang telah diberikan kepada para pelanggan. Kemudian beban-beban yang telah digunakan ini merupakan pertimbangan yang utama kepada para manajer, sehingga manajer harus bisa menentukan biaya pelayanan yang ekonomis sekalipun dari pemasok yang luar. Untuk selanjutnya adalah organisasi lainnya. Suatu perusahaan dengan cabang perusahaan ini bertanggung jawab atas pemasaran suatu produk perusahaan di wilayah yang geografis. Lah, biasanya ini atau seringkali ini menjadi pusat dari laba. Lah, kemudian sekalipun para manajer cabang perusahaan ini tidak bertanggung jawab atas pembuatan produk tersebut, tetapi keuntungannya ini seringkali menjadi kinerja yang baik pada perusahaan. Nah, kemudian pengukuran dari laba ini juga merupakan salah satu alat motivasi yang sempurna kepada perusahaan maupun dari para pelanggan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mengukur profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Terdapat dua cara mengukur profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba, yaitu 1. Pengukuran kinerja manajemen yang berfokus pada hasil kinerja manajer dalam pengambilan keputusan. Pengukuran menggunakan perencanaan, koordinasi, dan pengendalian aktivitas pusat laba setiap hari, dan sebagai alat untuk memberikan motivasi yang tepat bagi para manajer. 2. Ukuran kinerja ekonomi, yang berfokus pada bagaimana kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi sehingga dapat mencapai atau memenuhi anggaran laba. Maksud dari kedua ukuran di atas berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, laporan kinerja manajemen suatu toko cabang dapat memperlihatkan bahwa manajer toko tersebut memiliki kinerja yang sangat baik. Tetapi, laporan kinerja ekonomisnya dapat memperlihatkan bahwa toko tersebut kehilangan posisinya di pasar dan harus ditutup karena adanya kondisi persaingan dan ekonomi yang tidak menguntungkan di wilayah tersebut. Jenis-jenis ukuran profitabilitas. Kinerja ekonomi suatu pusat laba selalu diukur dari laba bersih, yaitu pendapatan yang tersisa setelah seluruh biaya termasuk porsi untuk overhead korporat dialokasikan ke pusat laba. Meskipun demikian, kinerja manajemen pusat laba dapat dievaluasi berdasarkan 5 ukuran profitabilitas. 1. Laba kontribusi atau contribution margin merupakan analisis biaya volume laba bagian dari manajemen akuntansi terhadap keuntungan dalam penjualan per unit dan berguna dalam melaksanakan berbagai perhitungan atau digunakan sebagai ukuran kepengaruhan operasional. Alasan utama penerapan laba kontribusi adalah biaya tetap merupakan biaya yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer.
Laba kontribusi menunjukkan rentang atau selisih antara pendapatan dari penjualan dengan beban variabel. 2. Laba langsung atau direct profit menggabungkan seluruh biaya baik yang dapat ditelusuri atau tidak. Laba langsung mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan laba perusahaan. Ukuran ini menggabungkan seluruh pengeluaran pusat laba baik yang dikeluarkan oleh atau dapat ditelusuri langsung ke pusat tersebut, tanpa memperdulikan apakah pos-pos ini ada dalam kendali manajer pusat laba atau tidak. Meskipun demikian, pengeluaran yang terjadi di kantor pusat tidak termasuk dalam perhitungan ini. Kelemahan dari pengukuran laba langsung adalah bahwa ia tidak memasukkan unsur manfaat dari biaya-biaya kantor pusat. 3. Laba yang dapat dikendalikan atau controllable profit adalah laba yang dapat dikendalikan dan ditelusuri pada divisi yang bersangkutan oleh manajer pusat laba. Laba dihasilkan setelah dikurangi seluruh biaya yang tidak langsung dapat dibandingkan dengan laba rata-rata industri atau biaya perusahaan yang dapat dikendalikan. Pengeluaran-pengeluaran kantor pusat dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Yang termasuk dalam kategori pertama adalah pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikendalikan, paling tidak pada tingkat tertentu oleh manajer unit bisnis. 4. Laba sebelum pajak atau income before taxes. Dasar pengalokasian ini menunjukkan jumlah relatif biaya yang terjadi pada masing-masing pusat laba. Ada 2 macam cara penerapan pengalokasian ini, yaitu: pertama, biaya yang terjadi oleh kantor pusat seperti biaya pada bagian akuntansi dan administrasi data tidak diawasi oleh manajer pusat laba. Oleh karena itu, biaya tidak dimasukkan karena tidak dapat dikendalikan. Kedua, kesulitan menemukan metode yang tepat untuk mengalokasikan biaya kantor pusat yang benar-benar berhubungan dengan pusat laba. Dalam ukuran ini, seluruh overhead korporat dialokasikan ke pusat laba berdasarkan jumlah relatif dari beban yang dikeluarkan oleh pusat laba. Ada 2 argumen yang menentang alokasi ini. Pertama, karena biaya-biaya yang dikeluarkan oleh staf di departemen korporat seperti bagian keuangan, akuntansi, dan bagian sumber daya manusia tidak dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba. Maka, manajer tersebut sebaiknya tidak dianggap bertanggung jawab untuk biaya tersebut. Kedua, sulit untuk mengalokasikan jasa staf korporat dengan cara yang wajar, mencerminkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh setiap pusat laba. Jika pusat laba dibebankan dengan sebagian overhead korporat, maka hal ini harus dihitung berdasarkan biaya yang telah dianggarkan dan bukan biaya aktual, di mana kolom anggaran dan aktual dalam laporan kinerja pusat laba menunjukkan jumlah yang hampir sama untuk pos khusus ini. Untuk penjelasan laba bersih akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Ada yang kelima adalah laba bersih. Perusahaan mengukur kinerja pusat laba domestik dengan dasar laba bersih atau jumlah laba bersih setelah pajak. Ada 2 argumen yang menentang penggunaan metode pengukuran ini. Yang pertama adalah laba setelah pajak seringkali merupakan persentase konstan atas laba sebelum pajak, yang mana tidak terdapat manfaat dengan memasukkan unsur pajak penghasilan. Lalu yang kedua adalah karena banyak keputusan yang mempengaruhi pajak penghasilan yang dibuat oleh kantor pusat, sehingga tidak tepat apabila konsekuensi dari keputusan tersebut ditanggung oleh manajer pusat laba. Tetapi, dalam situasi tertentu, profit center dapat mempengaruhi besarnya pajak penghasilan berdasarkan kebijakan kredit untuk membeli atau menjual peralatan dan menggunakan standar akuntansi di luar GAAP untuk membedakan laba kotor dengan laba kena pajak. Selanjutnya, dalam slide ini ada pendapatan. Hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan umumnya memerlukan pertimbangan. Idealnya, setiap pusat laba harus diberikan nilai yang sesuai dengan bagiannya dalam sebuah transaksi. Banyak sekali perusahaan yang tidak memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian masalah pendapatan umum. Perusahaan cenderung mengambil posisi bahwa identifikasi tanggung jawab yang tepat untuk penciptaan pendapatan merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dilaksanakan, dan bagian penjualan harus menyadari bahwa mereka tidak hanya bekerja untuk pusat laba, tetapi juga untuk perusahaan secara keseluruhan. Sebagai contoh, seorang nasabah cabang C melakukan transaksi pada cabang D dengan alasan cabang D ini lebih dekat.
maka ada kemungkinan bahwa cabang D ini tidak antusias dalam melayani. Apabila seluruh pendapatan yang dihasilkan dari transaksi tersebut merupakan nilai dari cabang C. Lalu untuk menyelesaikan masalah ini, maka perlu memberikan nilai eksplisit kepada cabang yang memberikan pelayanan bagi nasabah tersebut, meskipun rekening nasabah tersebut ada pada cabang lain. Slide berikutnya ada pertimbangan manajemen. Sebagian besar kebingungan yang timbul dalam mengukur kinerja manajemen pusat laba biasanya terjadi sebagai akibat dari kegagalan untuk memisahkan antara pengukur kinerja manajer dan pengukuran ekonomi suatu pusat laba. Para manajer harus diukur berdasarkan pos-pos yang dapat mereka kendalikan, bahkan jika mereka tidak memiliki pengendalian penuh terhadap pos tersebut. Dengan mengikuti pedoman-pedoman tersebut tidak berarti bahwa semua masalah terpecahkan. Salah satu cara untuk membuat penilaian ini dapat diandalkan adalah dengan melintasi semua pos agar manajer tidak memiliki pengaruh. Dalam mengevaluasi manajer bisnis, hampir semua perusahaan yang di Amerika melibatkan biaya yang berada di dalam kendali maupun bukan. Sebagai contoh, kinerja manajer cabang di luar negeri dinilai dalam mata uang dolar. Kinerja manajer tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang dolar terhadap mata uang negara asal. Hal ini di luar kendali manajer. Tingkat pengaruh sangatlah bervariasi dan selalu ada pos-pos yang dipengaruhi oleh manajer tetapi memiliki kendali yang sempit atau sedikit. Sehingga analisis varian sangatlah penting dalam mengevaluasi kinerja manajemen walaupun masih tetap membutuhkan unsur penilaian. Salah satu cara untuk membuat penilaian menjadi handal adalah dengan mengeliminasi semua pos untuk tidak pengaruh dari manajer sehingga varian tersebut tidak berkembang. Baik, cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Kami pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.